dari kelompok 1 CGP Angkatan 10 Kabupaten Sragen akan mempraktekkan kucing dengan alur Tirta dengan skenario 1. Sebelumnya selamat siang Bu. Mohon saya mengganggu, adakah waktu sebentar untuk saya Bu? Selamat siang, Bapak. Tidak mengganggu kok. Adakah yang bisa saya bantu, Pak? Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Silahkan, Bapak. Tapi kok kelihatannya Bapak terlihat lesu? Kira-kira ada permasalahan apa, Nje? Gini Bu, saya saat ini sedang mengalami kebingungan. Murid saya kali ini tidak seperti biasanya. Banyak murid-murid kurang antusias dan kurang percaya diri dalam proses pembelajaran. Padahal saya itu sudah maksimal dalam mengajar anak-anak. Wah, saya turut prihatin atas masalah yang panjenengan alami, Bapak. Kira-kira kalau boleh tahu, apa tujuan yang akan jenengan capai dari pertemuan dan perbincangan kita hari ini, Bapak? Saya berharap dari pertemuan dan obrolan kita hari ini, saya bisa memecahkan masalah saya, Bu. Ini terutama dalam meningkatkan hasil antusias murid saya dalam mengikuti pembelajaran gitu, Bu. Selain itu, apalagi hal-hal yang ingin Bapak sampaikan? Saya ingin ini menyampaikan apa yang sedang mengganggu pikiran saya saat ini. Karena saya menganggap jenengan sebagai sosok yang bisa saya ajak sharing, mungkin bisa memberikan solusi atas masalah yang sedang mengganggu pikiran saya ini. Sehingga saya bisa memperoleh masukan dan saran dari jenengan tentang bagaimana saya harus meningkatkan motivasi sehingga murid saya antusias dalam pembelajaran kembali. Gitu, Bu. Oh, begitu. Sebenarnya di sini kita juga masih sama-sama belajar. Lantas, menurut jenengan, apa ukuran keberhasilan dalam pertemuan dan obrolan kita hari ini, Bapak? Menurut saya untuk ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini nanti, saya bisa meningkatkan antusias belajar di dalam kelas saya nanti, Bu. Baik, Bapak. Kira-kira apa yang membuat murid mengalami kurang antusias dalam belajar penjenengan berdasarkan pengamatan penjenengan? Begini, Bu, saya merasa murid saya itu kurang bersemangat dan kurang berminat dalam belajar dan selalu ramai sendiri gitu di dalam kelas. Oh, begitu. Kira-kira anak-anak tertarik tidak pada saat jenengan sampaikan materi pembelajaran di kelas? Kalau saya lihat, murid-murid itu kurang antusias terhadap pembelajaran, Bu. Jadi anak-anak kurang tertarik, nggih? Biasanya Bapak menggunakan media apa dalam pembelajaran di kelas? Biasanya saya itu menggunakan modul ajar, terus yang telah tersedia di sekolah itu kan modul ajar, terus selanjutnya saya itu juga biasanya memberi
catatan di papan tulis, Bu. Walah, jadi Bapak pakainya media modul ajar dan mencatat materi di papan tulis ya? Inggih, Bu, iya. Pak Tata sudah pernah menggunakan metode lain selain hanya menggunakan modul ajar dan mencatat di papan tulis tersebut? Paling, diskusi di dalam kelas gitu, Bu. Menurut Bapak, kira-kira ada tidak cara lain agar anak-anak itu antusias dan tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran? Kalau supaya tertarik mungkin, ini, di setiap kelas itu ada proyektor ya, Bu. Jadi misalkan saya tampilkan PowerPoint atau video pembelajaran itu bagaimana ya, Bu? Nah, itu ide bagus, Bapak. Mungkin ada ide lain agar murid tambah antusias lagi, Pak? Mungkin kalau memakai handphone ya, Bu. Jadi, saya itu membuat materi ajar dan evaluasi menggunakan game atau sejenisnya melalui handphone gitu bagaimana ya, Bu? Mantap, Pak. Kira-kira dengan ide itu tadi, bisa tidak mengubah motivasi belajar anak menjadi lebih antusias dalam pembelajaran? Saya kira anak sangat termotivasi, Bu, karena anak sekarang itu kan, cenderung suka dengan yang namanya game dan mungkin itu bisa dimanfaatkan. Bagus, Pak. Kira-kira ceritakan kembali apa yang bisa Bapak lakukan untuk memaksimalkan kegiatan tersebut. Mungkin gini, untuk ke depannya saya akan mengajar menggunakan, media proyektor untuk menampilkan PowerPoint, terus, video-video, pembelajaran itu, dan agar tidak monoton, saya akan menggunakan handphone itu untuk bermain game itu misalnya, mungkin lebih baik ya, Bu? Iya, Pak. Jadi, Bapak ini sebenarnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri atas kebingungan selama ini. Dan saya melihat potensi besar yang ada di dalam diri Pak Tatak. Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk pembelajaran ke depannya? Mungkin, untuk mulai besok, saya akan menggunakan media PowerPoint, terus video pembelajaran, dan bisa diselingi dengan permainan, game yang menggunakan handphone yang dimiliki siswa, dan mungkin nanti yang dari sekolah juga. Lalu, siapa yang akan membantu Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Yang membantu mungkin nanti Ibu Siti. Ini karena Ibu Siti itu, lebih menguasai IT gitu kelihatannya. Nah, bagus, Pak. Jadi, bisa sekalian sharing atau kata lain kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dan saya yakin Bapak bisa melaksanakan semua ini dengan baik. Good job, nggih, Pak. Terima kasih Bu, saya akan mencobanya nanti. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak saat ini? Perasaan saya saat ini sudah, lega Bu, sudah mendapat solusi, ke depannya akan menjadi lebih baik. Alhamdulillah, saya ikut senang, Bapak. Di sini Bapak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ibu, saya juga ucapkan terima kasih pada Ibu Marni yang mau meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Sama-sama, Pak Tata. Terima kasih. Terima kasih, Bu.
Skenario 2. Selamat siang Bu Marni, apa kabar Bu? Selamat siang, Pak. Saya hari ini sehat, Bapak. Hanya saja saya memiliki sedikit masalah. Oh, mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Marni? Jika Bapak tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya ada waktu kosong hari ini. Ngomong-ngomong, apa nggih yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya cerita dengan Pak Tatak, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Eh, Memangnya ada masalah seperti apa ya Bu Marni? Jadi begini, Pak. Ada satu siswa saya yang apabila di pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas-tugas pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya, Pak. Baik, tadi Bu Marni bercerita ada satu siswa yang kurang bersemangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalah tersebut? Sudah, Pak. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa ia tidak begitu bersemangat dalam pelajaran saya. Oh, begitu. Lalu, eh, dari pengamatan Ibu Mani sendiri, mengapa anak tersebut tidak begitu suka dengan pelajaran ya, Bu? Jadi, Pak, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia karena teksnya itu yang terlalu panjang. Jadi, membuat anak tersebut malas untuk membaca dan mengikuti pelajaran saya. Ya, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Marni harapkan pada siswa tersebut, nggih? Saya tentu saja mengharapkan siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti siswa yang lain, Bapak. Nggih, kalau begitu, apa ada yang bisa Ibu Marni lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Ibu? Iya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tidak bersemangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, Pak, hal yang akan saya lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Oh, baiklah, Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada Pak Tatak. Jadi, metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu, siswa melakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya, seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Luar biasa, Bu Marni. Kalau kita rating itu dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Marni berapa tingkat keberhasilan metode Ibu itu untuk menarik minat belajar siswa tersebut ya, Bu?
Kalau saya beri peringkat, menurut saya yaitu antara 8 sampai 9, Pak. Wah, bagus itu, Bu. Baiklah, selanjutnya apa, rencana yang akan Ibu Marni lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Jadi, yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang telah saya ceritakan tadi, Bapak. Serta saya akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik, Bapak. Baik, Bu. Lalu, siapa saja yang bisa membantu Bu Marni dalam menyusun maupun melakukan rencana tersebut? Yang bisa membantu saya ada Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid, Bapak. Oke. Kira-kira, berapa lama Bu Marni waktu yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bapak. Hal ini akan segera saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada yang instan ya, Bapak. Betul, Bu Marni. Kemudian komitmen, seperti apa yang akan Ibu Marni lakukan agar rencana ini benar-benar, berjalan dengan baik? Insya Allah saya akan konsisten, Bapak. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktek baik dengan guru lain, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik. Sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan oleh anak-anak, Bapak. Eh, Baik Bu Marni, mungkin adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu Marni butuhkan? Hmm, jadi di sekolah saya dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan, Bapak, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin hanya dukungan internal dari saya saja. Saya harus konsisten dalam melaksanakannya agar tercapai tujuan pembelajaran ini. Baik Bu Marni. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nanti, nah sekarang bagaimana perasaan Ibu Marni setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Saya merasa lega dan senang sekali, Bapak. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita kali ini, Bapak. Syukurlah Ibu kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Marni sampaikan? Saya rasa cukup, Bapak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Ibu. Saya senang juga bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu Marni. Iya, Bapak. Terima kasih. Sama-sama.